Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Kamono dengan NIM 23525020. Di sini saya akan memerasakan tugas ulangan akhir semester mata kuliah metode penyelesaian masalah dengan judul perencanaan alat giling padi portable untuk petani skala kecil. Nah, di sini untuk bab satu berisi tentang padi merupakan berisi tentang latar belakang, yaitu padi merupakan hasil pertanian utama yang dikonsumsi bagian besar masyarakat Indonesia. Terus kemudian eh, sebagian besar orang Indonesia memilih beras berkualitas baik untuk menghasilkan makanan kualitas, makanan berkualitas. Nah, permintaan beras ini meningkat setiap tahun karena pertambahan jumlah penduduk. Salah satu alat untuk cara untuk mengupas kulit padi itu adalah baler. Nah, dalam proses pengolahan padi menjadi beras, petani seringkali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal aksesibilitas terhadap alat penggilingan padi yang efisien dan terjangkau. Penggilingan padi merupakan tahap yang penting dalam proses pasca panen yang menentukan kualitas beras yang dihasilkan. Nah, banyak petani skala kecil di daerah pedesaan masih mengandalkan metode tradisional atau bergantung pada jasa penggilingan padi yang lokasinya jauh dari lahan mereka. Hal ini menyebabkan biaya transportasi yang tinggi dan waktu yang lebih lama. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, itu diperlukan inovasi dalam perancangan alat giling padi yang dapat diakses dengan mudah oleh petani skala kecil. Oleh karena itu, tugas ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan mesin penggilingan padi portable yang dapat memenuhi kebutuhan petani skala kecil. Dan yang desainnya ini memperhatikan aspek ergonomis, efisiensi energi, kemudian penggunaan, dan biaya produksi yang terjangkau. Sekaligus membantu petani meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut didapat pertama bagaimana merancang alat limbah portable yang dapat digunakan oleh petani skala kecil. Kedua, apa saja kebutuhan spesifik petani skala kecil dalam penggilingan padi. Ketiga, bagaimana memastikan alat giling padi portable memiliki efisiensi yang tinggi dan biaya yang terjangkau. Dan batasan masalah agar permintaan ini menjadi jelas dan tidak dapat dari pembahasan didapat pertama rancangan alat hanya difokuskan untuk petani skala kecil di daerah pedesaan. Kedua, penelitian ini tidak mencakup pengungsian lapangan, tetapi terbatas pada perancangan. Kemudian yang terakhir tidak membahas perhitungan. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian dan atau perancangan berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan. Didapat pertama, mengembangkan dan merancang alat giling padi portable yang sesuai dengan kebutuhan petani skala kecil, meningkatkan efisiensi penggilingan padi dari segi waktu dan tenaga, mengurangi biaya penggilingan padi dengan menyediakan alat yang dapat dioperasikan langsung di lahan pertanian. Kemudian berisi manfaat penelitian atau perancangan itu bagi mahasiswa menambah pengetahuan dan keterampilan dalam perancangan alat pertanian yang inovatif, memberikan pengalaman langsung dalam mengatasi permasalahan nyata di sektor pertanian, menyediakan dasar untuk penelitian yang lebih lanjut, khususnya di bidang teknologi pertanian. Dan bagi masyarakat, memudahkan akses petani kecil terhadap alat penggilingan padi yang efisien dan jangkau, meningkatkan produktivitas kualitas beras yang dihasilkan oleh petani skala kecil, mendukung ketahanan pangan nasional, mulai peningkatan kualitas pengolahan hasil panen. Kemudian sistematika penulisan bab satu berisi pendahuluan itu menjelaskan tentang latar belakang permasalahan masalah, batasan masalah, tujuan perancangan, manfaat perancangan, dan sistematika penulisan seperti yang saya sebutkan tadi. Terus bab dua berisi tinjauan pustaka, berisi teori dan kajian pustaka yang mendukung pengerjaan tugas ini. Terus bab tiga metode penelitian itu berisi alur perancangan, kriteria desain serta alat yang dan bahan yang digunakan dalam proses perancangan. Dan bab dua berisi tinjauan pustaka, yaitu kajian pustaka itu dalam proses pemilihan padi, alat giling padi panen menawarkan solusi yang dapat dilaksanakan oleh petani skala kecil. Nah, misalnya menurut Nuryati et al. Tahun 2024 menemukan bahwa mesin giling portable dapat mengurangi biaya transportasi hingga 30% dan mempercepat waktu penggilingan hingga 40% dibanding metode tradisional. Kemudian, penelitian oleh Maulana et al. Menyoroti bahwa pentingnya inovasi dalam mesin penggilingan padi untuk meningkatkan kualitas beras. Lalu untuk penelitian yang dilakukan oleh Doni et al. Tahun 2021 itu memiliki ide untuk mengintegrasikan keunggulan-keunggulan dari penelitian sebelumnya dan meminimalkan kekurangannya dengan itu proses desain
menggunakan sistem CAD atau computer aided design untuk meminimalkan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Kemudian selanjutnya ada dasar teori, di mana penelitian ini dilandasi menyangkut teknologi penggilingan padi, prinsip kerja mesin portable, dan aspek ergonomi dalam mesin. Pustaka menyangkut teks, proceeding seminar, dan artikel ilmiah, misalnya teori mengenai pengelolaan padi dan penggilingan telah dibahas secara mendalam oleh Ilham dan Angelia tahun 2021, setelah Injawan et al. Tahun 2022. Nah, dasar teori pertama itu perancangan, melakukan proses mendefinisikan tugas yang disediakan menggunakan berbagai teknik. Itu menurut Aziz tahun 2020, dan Hidayatullah itu tahun 2020. Perancangan ada serangkaian kegiatan yang merinci bagaimana suatu sistem akan bekerja. Menurut Hadi dan Irawan tahun 2022, perancangan adalah proses mendefinisikan tugas yang akan diselesaikan dengan berbagai teknologi. Dari beberapa pendapat dari penulis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses perancangan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mendefinisikan, merancang, mengembangkan sistem atau solusi yang memenuhi kebutuhan pengguna, melibatkan pemahaman mendalam tentang tugas yang harus diselesaikan, termasuk perincian arsitektur, komponen, dan teknologi yang digunakan, serta identifikasi pengelolaan kendala yang mungkin timbul. Tujuan utamanya menciptakan sistem yang efisien dan efektif, baik sistem baru maupun sistem yang sudah ada, dengan fokus pada desain masukan, keluaran, dan pengelolaan data. Dan tanaman padi. Tanaman padi dibedakan menjadi dua jenis dalam penanamannya, yaitu padi sawah, di mana pertumbuhannya membutuhkan air, dan ditanam di sawah, padi kering, tanaman padi yang tidak memerlukan genangan atau air. Untuk contohnya ada padi sawah gambar 2 strip 1, padi kering gambar 2 strip 2. Mesin penggiling padi. Nah, mesin penggiling padi eh, mesin di untuk petani skala kecil dengan tujuan memberikan kemudahan akses dari segi biaya sehingga lebih terjangkau. Dan itu ini dioptimalkan untuk mencapai efisiensi tinggi dalam proses penggilingan dan memastikan hasil yang maksimal dengan sumber daya yang minimal. Untuk bab 3 berisi tentang alur penelitian, dimulai dari kajian literatur dan studi lapangan. Jika sudah selesai, masuk ke identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Kemudian dari identifikasi masalah dan tujuan penelitian didapat konsep desain. Kemudian dari konsep desain, apakah desain tersebut sudah sesuai dengan kriteria? Jika belum, masuk ke konsep desain lagi, membuat konsep desain ulang. Terus jika sudah sesuai, maka akan selesai. Peralatan dan bahan yang dibuatkan untuk merancang mesin giling padi portable itu pertama mesin las untuk menyambung komponen logam, gerinda memotong dan menghaluskan logam, bor untuk membuat logam pada komponen logam, bor membuat lubang pada komponen logam, kunci Inggris dan kunci pas untuk merakit komponen, meteran dan jangka corong untuk memastikan ukuran yang presisi, tang untuk membantu dalam pemasangan bagian-bagian kecil. Untuk bahan yang perlu digunakan itu besi atau baja untuk rangka mesin, plat, logam untuk bodi dan untuk mesin, pipa untuk saluran keluar penggilingan, motor penggerak energi utama untuk penggerak, baut dan mur untuk mengikat bagian-bagian mesin, bed untuk mentransfer tenaga dari motor ke sistem penggilingan, puli mentransfer tenaga dari motor ke sistem penggilingan, cat anti karat untuk melindungi rangka dari korosi, pisau untuk proses penggilingan, wadah penampung untuk menampung hasil penggilingan yaitu berupa beras. Kemudian berisi kriteria desain dalam pembuatan mesin penggiling padi portable. Itu pertama, alat harus ringan dan mudah digunakan, memungkinkan dapat langsung digunakan di lahan pertanian dan mengurangi biaya transportasi, mampu menggiling padi dengan kualitas yang baik dan standar pasar, dilengkapi fitur keselamatan dan pelindung pisau, terus mudah dioperasikan oleh pengguna dengan latar belakang teknis yang minimal, terus desain memberikan biaya material dan proses manufaktur yang tetap terjangkau bagi petani skala kecil, dirancang hemat energi, terus desain memperhatikan kenyamanan pengguna dan meminimalkan kelelahan serta keamanan di saat digunakan petani skala kecil. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.